pemilu itu yang langsung berdampak ke mereka apa? Nah kebetulan saya mahasiswa politik, mungkin saya penasaran dengan kayak gimana si Paul, si Dali, kayak gitu macamnya. Itu kita Kira-kira sosialisasi yang dibutuhkan buat Gen Z itu apa? Tentang memberikan informasi. Biasanya sih kalau kita dari UNIF ya, itu di yang membutuhkan partisipasi teman-teman semuanya. Dan KPU hadir untuk melayani teman-teman semuanya sebagaimana bakti pada bangsa dan negara untuk meningkatkan demokrasi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya podcast KPU Jawa Timur yang kita tunggu-tunggu hadir lagi. Kali ini ada di program Cakap Cangkruan Demokrasi dan Pemilu. Di episode kali ini teman-teman bakal ditemenin sama saya, Iis, dan juga rekan saya. Saya Risa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat banget sama kehidupan kita. Kita bakal ngebahas Gen Z. Kenapa Gen Z ya? Kenapa Gen Z? Karena dia itu kan tumbuh di era digitalisasi. Otomatis mereka itu deket banget sama teknologi dan nggak bisa lepas nih dari media sosial. Otomatis kita sebagai penyelenggara pemilu seharusnya membuat sedikit penyesuaian. Apakah sosialisasi kepemiluan ini sudah cukup untuk mereka, cukup menarik, ataukah ada hal-hal yang kita lakukan yang perlu lebih relevan lagi gitu. Oke, kali ini kita mendatangkan langsung nih teman-teman kita yang luar biasa yang tadi melakukan kunjungan lapang ya. Ini dari teman-teman mana? Kita dari Visip UNE. Departemen? Departemen Ilmu politik. Oke, boleh diperkenalkan ini namanya siapa aja, oke? Mas Ganteng dulu aja. Wah, ternyata diakui sama teman yang ganteng loh ya. Biasa lah. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Ketua Moita Dharma. Oke. Mahasiswa semester 6 dari Prodi Ilmu Politik. Oke, kita panggil siapa? Rama boleh. Oke, Rama. Oke, halo semuanya. Halo, Mbak. Terima Halo. kasih sudah memiliki kita di sini. Perkenalkan saya Niluh Paramita. Saya biasa dipanggil Mita dari Sarjana Ilmu Politik Universitas Erlangga juga. Sama. Ini nih lo. Ini Rama. Iya. Tapi yang dari Bali Ramanya bukan Tapi Mitanya ya? Tapi dia keturunan Bali juga. Iya. Oke. Dan mereka udah pasti Gen Z ya. Kalau kita Oh, kita masih Gen Alpha ya? iya. Kayak gitu deh. Kita milenial yang menolak dipanggil Apa? tante. Oke, bener-bener. Jadi manggil kitanya Mbak. Oke, Mbak saya Jawa Timur ya kan ya. Teteh boleh deh. Teteh. Iya. Oke. Ini kita panggil Dek atau langsung nama aja nih enaknya ya? Atau Dinda. Dek aja boleh, Dek aja Dek, boleh. udah. Dek, Dek, oke. Dek. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama sih Bud sebenarnya ini. Jadi kita ini jujur nih, menurut kalian apa kesan pertama ketika kalian mendengar apa sih sosialisasi pemilu itu kayak gitu? Kalau aku dulu mungkin Boleh. Sosialisasi pemilu itu kalau aku pertama kali dengar tuh kayak kalau misalnya kita didatangi oleh KPU atau lembaga-lembaga yang bersama nama pemilu tentang memberikan informasi. Biasanya sih kalau kita dari UNIF ya, itu di aula besar lalu ada sosialisasi, lalu ada seperti materi-materi kayak gitu sih. Kalau yang pertama kau pikirin pasti materi seminar-seminar gitu. Oh, Aku iya. mikirnya gitu. Kalau Iya. Rama? Kalau misalkan aku mungkin sedikit berbeda ya, karena kebetulan belajar di kampus juga. Kalau misalkan sosialisasi pemilu ini bagaimana KPU ini bisa meningkatkan partisipasi pemilihnya nih. Supaya terus tetap tinggi, terus kemudian bisa substansial juga berjalannya pemilu dengan lancar juga begitu. Tapi kalian sendiri pernah ngikutin sosialisasi kepemiluan? Pernah dong? Pernah dong, pasti. Masa nggak pernah? Karena orang Visip nih, Pak. Tapi kesannya gimana? Kesannya? Mungkin karena kita agak ngantuk kah atau kayak gimana kah? Atau menarik kah kayak gitu? Kalau aku sendiri mungkin karena aku dari prodi politik tuh menarik ya, tapi balik lagi karena kita ada beberapa jenis sosialisasi, ada beberapa yang mungkin agak sedikit flat gitu ya, tapi ada beberapa yang memantik gitu. Rama? Kadang menarik, kadang tidak. Ini kan karena kalian Visip ya Mbak ya.
Kalau misalnya tadi kan ada yang flat, ada yang menarik. Nah, kalau dari Gen Z sendiri nih kan, kalian Gen Z. Nah, kayak gimana nih? Apa yang misalnya kalau disuruh datang itu kalian males kah atau apa? Atau gimana nih cara bikin kalian itu tertarik sama materi yang sosialisasi kepemimpinan tadi? Ya kira-kira butuh materi seperti apa nih biar itu tadi yang sampai klik kayak gitu tadi. Sampai gimana? Klik. Kalau misalkan menurut saya pribadi Mbak, jadi kalau sosialisasi pemilu, menurut saya menarik adalah ketika sosialisasi pemilunya ini mungkin udah merambah ke hal teknis, bukan cuma jadwal. Karena kebetulan saya mahasiswa politik, mungkin saya penasaran dengan kayak gimana si Pol, si Dali, kayak gitu macamnya. Itu kita, wah menarik banget nih, gitu. Tapi kalau misalkan mungkin teman-teman dari prodi lain, misalkan kedokteran, misalkan pendidikan, itu mungkin sosialisasi pemilunya dengan cara-cara yang relevan juga buat mereka. Jadi itu lebih menarik lagi, jadi lebih kontekstual. Jadi sosialisasi ini tidak hanya mengenai jadwalnya saja, tapi tentang latar belakang kenapa harus dilakukan sosialisasi dan kenapa kita harus memilih dengan benar gitu. Oke, berarti kalau misalkan kayak kita kan sih kadang tata cara mencoblos gitu. Kalau untuk mahasiswa politik masih irrelevan nggak sih tata cara mencoblos, gimana di TPS kayak gitu, gimana kita memperlakukan difabel kayak gitu. Itu masih relevan nggak menurut kalian mahasiswa politik? Sebenarnya kalau dari mahasiswa itu walaupun kita belajar tata caranya secara langsung itu tetap masih relevan karena beda rasanya kalau dapat materi di kelas sama langsung sama pelaksananya kan datang dan juga langsung praktek, apalagi kalau ada praktek role play ya kan, dan kita juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang detail tentang teknis, benar kata Rama, itu lebih menarik dan kita langsung dapat jawaban yang apalagi dua arah, kita bisa berdiskusi, itu masih relevan. Bagaimana cara kita tadi difabel tadi itu topik yang menarik banget karena kita cuma belajar basis teori atau ngelihat dari studi kasus aja, nggak langsung dikasih tunjuk langsung gitu di depan mata kita. Jadi itu masih relevan sih kalau secara studi kita gitu. Nah, kira-kira ini kan sudah kita masuk era digitalisasi. Nah, kira-kira platform apa sih sebenarnya yang perlu digunakan KPU biar masuk ke Gen Z kayak gitu? Kalau Gen Z sih sudah pasti ya, jawabannya pasti dua yang paling utama. Apa itu? Itu TikTok sama Instagram. Nah, karena kita kayaknya attention span-nya dikit gitu ya, jadi kita sukanya yang pendek-pendek dan eye-catching gitu. Jadi lebih ke Instagram sama TikTok, pasti di situ kita fokusnya biasanya. Itu lebih ke konten-konten yang bentuknya video atau yang biasa flyer-flyer kayak gitu atau seperti apa? Tergantung juga, kalau misalkan, kalaupun memang video, mungkin karena orang-orang Indonesia kalau misalkan lagi scrolling TikTok ini kan lagi dopamin rush-nya tinggi-tingginya nih. Jadi ya otomatis video-video yang mungkin yang bisa bikin dia happy ya, bisa bikin dia kecanduan gitu. Jadi mungkin biar bisa itu jadi FYP juga. Cuman bukan berarti flyer juga tidak efektif. Kalau misalkan flyer ini bisa juga efektif. Sebagai contoh kan kalau kemarin tuh tahun 2024 tuh ada namanya bijak memilih tuh. Yang bisa meningkatkan partisipasi publik. Itu kan kebanyakan mereka by flyer, by infografis, itu juga menarik bagi mereka, bagaimana melihat latar belakang calon segala macam. Jadi ini tentang bagaimana cara kita mendeliver dari isi konten yang kita buat gitu sih kalau misalkan menurut kita. Oke, tadi menarik loh. Kalian tadi ngomong Instagram sama TikTok. Nah, kalian ketika scrolling Instagram atau TikTok kayak gitu pernah nggak sih FYP salah satu medsos KPU nih, KPU RI sampai kabupaten nih. Kadang kalau misalnya pemilihan pun PPK PPS itu punya medsos. Pernah nggak FYP di kalian? Kalau di aku sih KPU pernah pas zamannya lagi 2024 ya, lagi hot-hotnya pemilu, tentang ngomongin soal tata pemilihan dan juga jadwal, apalagi kita mahasiswa rantau tuh soal pemindahan pindah pilih itu juga kita masuk di timeline Instagram. Tapi kan karena algoritma tertarikan saya di politik ya, jadi mungkin tuh bisa masuk. Tapi kalau kita lihat sih kalau di TikTok mungkin beberapa orang yang nggak tertarik politik mungkin nggak masuk di timeline mereka sih. Gitu. Jadi kayaknya kontennya harus pakai musik yang FYP trennya yang lagi. Cuma memang tantangannya kalau pakai musik FYP itu konten itu akan trending ketika masa trending musik itu juga kan. Gitu. Kalau Rama sendiri gimana? Kalau pernah melihat pasti pernah melihat. Cuman untuk spesifik kebetulan di daerah pemilihan saya sendiri, yaitu di Bali kebetulan kan. Oh gitu. Kebetulan. Cuman kalau di Bali mentok di KPU provinsinya kebetulan. Oh gitu. KPU Provinsi Bali, halo gitu. Itu kebetulan memang lewat.
kebanyakan memang secara formal bagaimana jadwal-jadwal debatnya, kemudian pilkada ya, utamanya di pilkada. Kalau misalkan di pilpres mungkin yang umum-umum saja, malah kebanyakan dari para calonnya sih kalau misalkan pada saat pilpres dibanding KPU-nya. Cuma pada saat pada pilkada Bali malah dari akun KPU Balinya yang lumayan sering muncul sih. Gitu. Kalau dari calonnya itu namanya biasanya yang dipasang-pasang itu alat peraga kampanye. Iya. Kalau disebar-sebar itu namanya bahan kampanye. Kayak gitu. Nah, kalau untuk sosialisasi biasanya materi sosialisasi itu namanya bahan sosialisasi untuk sebar. Yang dipasang itu namanya alat peraga sosialisasi kayak gitu. Nah, tadi kan udah belajar e-voting, e-counting juga. Nah ya. Nah, kira-kira nih kalau di pemilu 2029 nanti kebijakannya pemilu itu pakai e-voting atau e-counting, kira-kira sosialisasi yang dibutuhkan buat Gen Z itu apa? Oke, ini pasti karena voting ya, ngomong soal futuristik nih, ini agak Isu yang panjang panas nih, sekarang panas ini. dan juga perdebatannya banyak nih. Kalau misalkan sosialisasi e-voting mungkin kalau misalkan dari saya pribadi ya, karena Gen Z ini kebanyakan sudah melek teknologi ya, yang pasti dipertanyakan pasti bagaimana tentang keamanan data, kemudian kepastian pemilihnya ini untuk dia memilih A ya hasilnya A. Terus mungkin bagaimana lebih baik lagi menerjemahkannya lagi ke orang-orang awam ini. Karena kan kalau misalkan Gen Z yang mungkin di daerah-daerah kota mungkin ya mudah lah mengerti namanya blockchain dan kawan-kawannya. Cuma kalau misalkan Gen Z yang mungkin di daerah-daerah 3T yang mungkin dia nontonnya TikTok saja yang tentang hiburan ya mungkin tidak akan mengerti hal-hal tersebut gitu. Jadi mungkin sosialisasi yang paling penting adalah bagaimana tentang keamanan data selain dari tata cara pemilihannya gitu. Sama menurutku ya, karena kita ngomongin sosialisasi ke Gen Z ya, itu kita pertama harus research dulu nih. Karena beberapa platform pun kalau kita lihat bagaimana mereka berperilaku di platform itu berbeda-beda gitu. Kayak Gen Z, walaupun sama-sama Gen Z nih ya, walaupun dia di Gen Z yang di X, Gen Z yang di TikTok, Gen Z yang di Instagram itu memiliki pola perilaku yang beda-beda. Jadi sosialisasinya itu pun harus beda-beda tiap platformnya. Jadi kalau TikTok mungkin kesannya yang lebih trendy, yang catchy tadi ya, ada tren-tren yang FYP, mungkin juga bisa pakai ads biar pop up gitu. Tapi kalau X itu karena Gen Z itu lebih kritis, biasanya di X dan diskusinya itu lebih terbuka dan lebih progresif, itu diskusi sosialisasinya harus beneran yang isinya kajian-kajian yang jelas, yang panjang, bahkan masukin sumber-sumber data, karena bahkan sampai dicari gitu data-datanya itu apa. Nah itu benar-benar yang teknis, yang beneran kritis. Kalau misalnya TikTok itu mungkin kalau kita bilang beginner level lah, kita entry level lah, jadi masukinnya masih konsep-konsep kecil, visual-visual yang menarik aja. Kalau Instagram tuh bisa infografis yang di carouselnya gitu, yang Instagram tuh middle-nya lah gitu, X tuh kajian yang lebih tinggi. Jadi balik lagi ke tiap-tiap platform beda-beda biar menjangkau seluruh Gen Z-nya juga gitu. Sepakat nih Teh sebenarnya. Jadi kita itu sebelum melakukan kebijakan apa kayak gitu, kita perlu riset itu dulu kayak gitu. Jadi ini kayaknya perlu tambahan anggaran untuk riset itu Teh. Dan tadi ada kantor kita juga ini, betul. Betul, ada ads juga itu balik lagi ke laptop anggaran. Harus naik terus. Sebenarnya KPU sendiri ini kan juga tetap melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kan pasca tahapan ini. Betul. Nah, kalau memang minim anggaran kita maksimalkan di media sosial itu tadi. Nah, sementara kan memang semua media sosial kita manfaatkan karena memang yang disasar nggak hanya Gen Z aja, meskipun Gen Z juga jadi prioritas kayak gitu kan, karena jumlahnya yang besar. Nah, kita juga memperkuat literasi digital juga sebenarnya buat teman-teman itu. Jadi misalkan informasi pemilu bisa diakses maupun pilkada, hasil-hasilnya kemarin itu bisa diakses juga di medsos kita ya. Betul. Tapi ada yang menarik tadi statement Rama, kalau misalnya sih sosialisasi kepemilian itu sebenarnya tujuannya untuk menarik pemilih. Nah, kalau misalnya topik untuk menarik Gen Z sendiri untuk menjadi pemilih gimana? Dari Rama atau dari Mita dulu? Kira-kira topik apa itu? Kayaknya pertama yang harus banget dijelasin ke Gen Z itu urgensi kenapa harus milih gitu. Karena banyak sekarang Gen Z itu lebih milih buat golput gitu. Menjelaskan sebenarnya pemilu itu yang langsung berdampak ke mereka apa. Misalnya nih, sekarang tuh lagi ngomongin kayak pilihan kita tuh mempengaruhi
ke apa ya, 5 kehidupan tahun ke depan lah ya. bukan, lebih ke kehidupan daily. Oh, Jadi oke. misalnya kayak skincaremu loh itu juga dipengaruhi sama pemilu gitu, pilihanmu, keputusan politik keputusan ya. politik. Terus tontonanmu di TikTok, influencermu semua atau game-gamemu yang kamu beli itu juga dipengaruhi sama pilihanmu loh. Makananmu Makanya aja itu juga dipengaruhi loh ya. Seperti yang tadi sudah disinggung di awal, bagaimana urgensi tentang pemilihan ini untuk daily mereka. Misalkan kita berbicara kepada teman-teman yang berkuliah di bidang pendidikan nih, SPD ya, gitu ya. Kita kasih tahu bahwasanya ini berawal dari keputusan Anda memilih. Anda memilih siapa, legislatif yang lolos siapa, atau mungkin eksekutifnya siapa, legislatif dan eksekutif ini buat kebijakan apa, gaji guru berapa. Nah, itu sangat berkaitan semuanya sebenarnya. Nah, jadi jauh lebih mudah untuk menjelaskan pada mereka bahwasanya apa yang dia pilih itu bukan hanya sekedar memilih, tapi itu akan terjadi dalam kehidupannya mereka selama 5 tahun ke depan. Benar-benar menarik ya, dari dailynya keputusan-keputusan politik itu nggak hanya masyarakat luas tapi ke kita juga berpengaruh. Makanya harus jadi pemilih. Iya. Gunakan hak pilihmu. Iya. Oke, seru banget ya tadi obrolannya. Jadi bisa nggak kalian kasih closing statement? Misalnya kalian nih dikasih kebebasan nih, satu hal yang buat masukan KPU ke depannya untuk sosialisasi pemilu untuk Gen Z dan juga boleh lah untuk Gen milenial, boomer dan lain-lain. Boleh. Silakan. Oke, jadi ini sebenarnya closing statement buat semuanya, teman-teman dari masyarakat Jawa Timur. Jadi pemilu ini bukan hanya sekedar memilih, dan ketika pelaksanaan pemilu merupakan suatu ajang pesta rakyat yang membutuhkan partisipasi teman-teman semuanya. Dan KPU hadir untuk melayani teman-teman semuanya sebagaimana bakti pada bangsa dan negara untuk meningkatkan demokrasi kita semuanya. Oke, Mita. tadi kan Ramo ada versi seriusnya, aku versi agak-agak Denger dikit ngomong ya. jadi kalau misalnya tadi dari sisi kemasyarakatnya mungkin ke KPU-nya ya. KPU-nya sebenarnya Gen Z itu bukan kita nggak mau mendengar kok. Kita cuma cari yang sefrekuensi dan bisa masuk gitu. Sefrekuensi kan? Masih kan? Dan juga buat Gen Z di luar sana, jangan lupa yang tadi dibilang Rama untuk menyuarakan aspirasi dan menunjukkan suara kamu. Dan buktiin kalau misalnya Gen Z itu nggak cuma peduli soal baca tarot dan scrolling sampai dini hari, tapi juga buat memahami isu pemilu dan menyuarakan suaranya sampai inti. Oke, seru banget ya teman pemilih obrolan kita hari ini. Tentunya karena yang didatangkan Gen Z, jadi nggak terasa kaku seperti itu. Nah, kita vibing banget Tapi ya. biasanya kaku. Sudah kayak gitu. Nah ya, ternyata demokrasi itu juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua usia ya, tergantung channelnya nanti apa yang mau digunakan. Nah, buat kalian teman pemilih yang punya ide-ide kreatif buat sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Jawa Timur, langsung auto klik atau tulis di kolom komentar di medsos KPU Jawa Timur ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga biar semakin banyak yang aware terkait dengan masa depan bangsa ini. Nah, makasih ya Mita. Makasih banyak Mita, Rama. Insight-nya keren sekali ya hari ini. Betul. Nah, kami berdua, saya Risa Dan saya Iis. pamit undur diri. See you on the next episode. Tetap kritis, jangan apatis. Mari jadi penggerak demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.